Welcome back di RF Channel YouTube. Selamat tahun baru, Happy New Year buat teman-teman sekalian, buat Anda sekalian. Welcome back kembali bersama saya Ryan Filbert. Senang sekali di hari pertama aktivitas hari Senin pertama di tahun 2022 saya masih bisa diberikan kesempatan untuk sharing kepada kita bersama dengan tema emas turun berapa. Saya harus quote unquote panik. Kenapa? Karena kita selalu tahu bahwa berita buruk bagi sebagian orang adalah berita baik bagi sebagian orang. Dan demikian juga ketika kita mendapatkan suatu berita baik, di satu sisi ada juga orang yang tidak merasa happy dengan kejadian tersebut. Nah, video kali ini kita akan membahas topik mengenai emas. Meskipun pada video-video sebelumnya kita pernah membahas berapa sih angka stop loss yang perlu saya lakukan? Atau saya boleh tanpa stop loss kalau saya melakukan trading pada emas. Namun, kita akan sedikit membedakan dengan data yang berbeda terkait dengan emas turun berapa, saya harus panik. Nah, video ini juga masih dipersembahkan oleh Okta Investama Berjangka atau okta.id, di mana okta.id adalah salah satu broker forex komoditi yang terdaftar dan diawasi Bapepti resmi di Indonesia. Jadi buat Anda yang ingin membuka akun untuk perdagangan forex, Anda bisa mencoba okta.id. Ada beberapa benefit. Yang pertama, Okta punya satu grup yang disebut dengan Pro Member Group, di mana bila Anda aktif melakukan transaksi di Okta, Anda akan mendapatkan studi alert-nya langsung secara real time. Jadi Anda bisa mencocokkan dengan strategi yang tengah Anda gunakan, dan juga bisa keep update dengan tren-tren yang tengah terjadi secara up to date live setiap harinya di Pro Membership. Dan selanjutnya juga ada live trading yang kita sama-sama akan belajar setiap hari Rabu. So, silahkan Anda bisa coba di okta.id sekarang juga untuk buka akun. Nah, emas turun berapa sih? Saya harus panik. Apakah Anda tahu yang disebut dengan patah tren? Nah, patah tren itu adalah suatu kondisi kenaikan harga yang tiba-tiba berbalik dari naik tiba-tiba akibat penurunan tersebut dia menjadi turun. Karena kalau yang bukan disebut patah tren, maka ketika dia naik ada penurunan, maka itu disebut sebagai swing atau suka ada orang mengatakan dead cat bounce. Nah, tapi ketika Anda patah tren, benar-benar dari uptrend become ke downtrend. Patah tren adalah suatu kondisi yang biasanya akan lebih baik tidak berada di dalam perdagangan ketika patah tren terjadi. Kenapa? Karena bisa memutarbalikkan keuntungan menjadi kerugian. Makanya di beberapa video sebelumnya kita membahas apakah kita perlu stop loss atau nggak usah stop loss. Toh akan kembali lagi. Video ini adalah video series kelanjutan bagaimana kita bisa memanage resiko. Setelah 1 tahun penuh di tahun 2021, kita banyak sekali berpikir bagaimana caranya menetapkan entry yang baik. Sekarang, seri 2022 dan sepanjang daripada 2022, kita akan bahas bagaimana kalau kita ternyata entry-nya sudah benar, namun tidak sesuai dengan harapan. Itulah yang perlu kita pelajari setelah kita belajar bagaimana cara entry tentunya. Nah, dan kembali memiliki instrumen tersebut ketika sudah kembali muncul tren baru. Dari penurunan yang patah itu, lebih baik kita tidak ada di pasar sampai ada tren yang baru. Nah, tapi berita baiknya sebenarnya di yang namanya pasar derivatif, untuk Anda trading forex, Anda trading di komoditi dan indeks di derivatif, Anda sebenarnya ketika patah tren Anda bisa men-switch mindset menjadi short. Tapi tidak semua orang dengan gampang memiliki paradigma untuk bisa memindah-mindahkan cara trading uptrend dan downtrend padahal sama saja. Oleh karena itu, kita tetap akan mulai dengan long strategy atau buy strategy. Nah, hal ini sejalan dengan materi sebelumnya. Setelah kita membahas trailing stop dan adjustment stop loss metode, kali ini kita akan membahas pada instrumen komoditi emas. Apakah emas juga bisa patah secara tren? Dan kalau patah, patah berapa yang kita maksud untuk bisa lebih baik kita stay outside dalam keadaan tren yang patah tersebut, itu yang akan kita pertajam pada video kali ini. Sebelum itu kita akan masuk ke bagian contoh yang mana yang disebut sebagai patah tren. Di layar Anda adalah contoh dari kondisi kenaikan yang masih ada di dalam trend line, di mana trennya dalam keadaan uptrend. Dan kalau ditanya, Pak, bagaimana kita membuat trend line? Sebenarnya nggak ada rumusan yang 1 tambah 1 sama dengan 2. Tapi cara membuat trend line adalah menarik dari 2 titik terendah. Dan tentunya untuk
channel di atasnya juga dilakukan dengan cara yang sama, yaitu adalah menarik dari dua titik tertinggi. Mungkin dari sini dan sini, atau ada yang lebih bilang sini atau sini. Iya, itu adalah suatu hal yang memang lebih kebicara sebagai seni menarik garis. Nah, tapi kalau kita perhatikan, ini adalah contoh tren yang patah. Setelah tren ini patah, maka untuk kembali ke areal asal muasal tren patah itu ternyata membutuhkan 155 hari. Oleh karena itulah kenapa ada orang yang mengatakan bahwa lebih baik saya stay outside ketika patah tren terjadi. Nah, dari sinilah kita mau mengambil satu kondisi, oke lah, lebih baik saya memproteksi agar saya tidak turun lebih dalam, saya mesti pakai sikap seperti apa. Nah, kalau kita menggunakan analisis yang seperti seni, yaitu dengan menarik trend line, lalu saya patah baru saya jual, mungkin bagi sebagian orang mengatakan, saya tidak memiliki waktu yang cukup untuk menganalisa seperti itu, Ryan. Bagaimana? Apakah ada suatu rata-ratanya? Apakah ada suatu data statistiknya? Nah, itu yang akan kita bahas. Nah, apakah ada data statistik yang bisa digunakan sebagai rumusan? Untuk rumusan tren yang menjadi patah, kita bisa gunakan analisis teknikal seperti yang tadi, dengan melihat contoh sebelumnya, atau kita gunakan metode rata-rata statistik dengan melihat penyebaran data. Data yang saya gunakan kali ini adalah patah tren secara hourly dan daily. Penurunan berapakah sebuah toleransi yang bisa kita dapatkan? Ini adalah datanya. Secara hourly, saya mengolah data sangat sederhana. Caranya adalah saya akan mengambil data dari total data adalah 101.736 data hourly sampai dengan 2021 berakhir. Dan setelah itu saya coba melihat dari titik tertinggi ke titik terendah dalam setiap jam tersebut. Berapa sih penurunannya? Jadi kalau misalnya turun 0 sampai 50, ini karena saya sudah kalikan 100, karena saya anggap satu lot adalah nilai kontrak size-nya adalah 100, maka saya anggap menjadi 0 sampai $500, maka jumlah datanya adalah 83.637. Artinya banyak sekali penurunan dari titik tertinggi ke titik terendah dalam jam-jaman. Itu dari 101.000 ada 83.637 dari 0 sampai $500. Nah, artinya mewakili 82% dari sebaran data dari tahun 2004. Tapi kalau kita lihat dari 500 ke 1000, itu sudah drop hanya tinggal 14%. Jadi kalau kita bicara yang mana yang paling berpengaruh, yang mungkin kita akan harus ambil perhatian khusus, menurut saya, Anda coba perhatikan tren yang patah secara jam-jaman, itu dari penurunan 0 sampai 500 dari titik tertinggi ke titik terendah pada jam tersebut. Jadi, kalau kita sudah menguasai data 0 sampai 500, boleh dibilang kita sudah menguasai data patah tren secara jam-jaman, 82% dari total 2004 sampai dengan 2021. Kan menarik dong. Nah, pertanyaan itu kita lanjutkan. Oke, 0 sampai 500 berapa yang menjadi paling signifikan? 0 sampai 500 kita breakdown lagi sebaran datanya. Ternyata dari 0 sampai 100 menjadi 100 menjadi 200 masih mengalami kenaikan dan mulai mengalami penurunan 200 sampai 300. Jadi kalau kita perhatikan nilai dari 0 sampai 300 itu mewakili 50% data dan mulai turun ke 300-400. Jadi menurut saya kalau kita melakukan stop loss 20 sampai 30 2 sampai 3 poin atau kita penurunan 200 sampai $300, maka ini masih menjadi sesuatu yang masuk akal dalam kita melakukan transaksi di XAU US dollar. Kenapa? Karena kita sudah menguasai 50% data yang beredar. Dan lebih daripada itu sudah mulai mengalami penurunan dari nilai high to low-nya. Jadi ini adalah data hourly. Bagaimana dengan data daily? Mari kita cek. Bagaimana dengan daily? Ternyata daily saya memiliki data sebanyak 4.507 hari. 4.507 data dimulai dari 2004 sampai dengan 2021. Ternyata ada sebaran data yang agak sedikit bergeser, di mana nilai paling tinggi ada pada penurunan 1.000 sampai 2.000 dolar dalam harian, yang menjadi titik fokus kita. Baru kita anggap sebagai patahan tren. Nah, patahan tren ini di 43% ini, tapi kita harus tahu ini sudah 5 sama 18, artinya sudah mewakili 23%. Nah, kita pecah dari 1.000 sampai 2.000 dengan kenaikan $200 ya. Jadi 10 sampai 12, 12 sampai 14.
ternyata nilainya hampir berimbang loh. Coba perhatikan. 23, 22, 20, 18, 14. Tidak ada sesuatu yang signifikan bergeser di sini. Tapi kalau kita mau menguasai data sampai dengan 50%, mungkin penjumlahan 5 tambah 18 tambah 10 tambah 9 ini sudah mulai mewakili 50%. Jadi 1400 sampai 1800 adalah data yang semakin langka, semakin ke atas. Jadi, kesimpulannya, bila Anda mau melakukan stop loss adjustment, trailing stop atau apapun, maka ini adalah stop loss adjustment yang mungkin bisa kita terima sebagai kesepakatan patahan tren, yaitu secara hourly maka 200 sampai 400 dolar, sedangkan secara daily 1400 sampai 1800 dolar. Jadi kalau kita perhatikan secara hourly menuju daily, sebenarnya menjadi 24 kali lipat dong. Karena hourly jadi hourly menjadi daily adalah hourly itu kan data 1 jam. Daily adalah data 24 jam. Seperti itu. Nah, sedangkan kalau kita perhatikan di sini ternyata daily-nya memiliki kelipatan 6 sampai kurang lebih 7 kali lipat data. Karena kalau 7 kali 2 kan 7 kali 200 kan 1400. 400 dikali 7 kan menjadi 2800, menjadi lebih sekali. Jadi kita bisa perhatikan patahan tren yang bisa kita gunakan sebagai titik balik suatu hal kita mesti merevisi atau mereview dari penurunan yang tengah terjadi di depan layar Anda. Untuk XAU US dollar, untuk hourly adalah 200 sampai 400 dolar. Sedangkan untuk daily 1400 menuju 1800 dolar. Ini adalah data yang bisa Anda gunakan untuk dua sikap. Sikap pertama, silakan manual technical analysis. Sikap kedua, menggunakan sebaran data statistik. Semoga apa yang kita bagikan pada video ini menjadi suatu bermanfaat. Yang manapun Anda pilih, semoga trading Anda semakin hari semakin baik dari sudut pandang pengambilan keputusan beli dan pengambilan risiko ketika arahnya tidak mendukung dari yang kita harapkan. Oke? Ini adalah persembahan video pertama dari Okta Investama Berjangka bersama saya Ryan Filbert dan juga RF Channel di RF Channel on YouTube setiap hari Senin dan setiap hari Rabu kita ada live trading. Pastikan Anda juga join setiap jam 7 malam. Semoga selalu bermanfaat. Dari saya Ryan Filbert, salam investasi untuk Indonesia. Halo, terima kasih sudah menyaksikan video di RF Channel on YouTube. RF Channel adalah channel edukasi untuk kita secara bersama-sama belajar dan mendapatkan aktualisasi mengenai investasi, keuangan, dan bisnis bersama saya, Ryan Filbert, dan tim. Add nomor WhatsApp saya di 0895 07 08 0789 0895 07 08 0789. Download aplikasi MyRF di Android atau iOS untuk mendapatkan artikel dan tema-tema khusus mengenai edukasi investasi, keuangan, dan bisnis pada aplikasi MyRF sekarang juga. Setiap bulan, saya bersama dengan tim memiliki kelas, mulai dari belajar trading dengan analisa teknikal, yang strateginya bisa Anda terapkan pada seluruh market, mulai dari saham, forex, hingga cryptocurrency, atau kelas investasi saham bernama Fundamental Camp. Untuk mengetahui kelas lainnya dan bertanya mengenai kelas, hubungi tim sekarang juga di 0852 882 6187. Sekali lagi, 0852 882 6187. Semoga terus bermanfaat. Dari saya Ryan Filbert, salam investasi untuk Indonesia.